Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk penonton Padang kita dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan berbicara mengenai perkembangan COVID-19 di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Dan untuk diketahui hingga saat ini Kota Padang masih masuk dalam zona merah COVID-19. Padahal kampanye soal mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 di Kota Padang itu sangat masif sekali. Nah, kita ingin tahu lebih banyak apakah kampanye yang dibuat atau dijalankan selama ini mudah diterima oleh masyarakat, apakah bahasanya mudah dimengerti atau komunikasinya sudah sampai kepada masyarakat sehingga masyarakat paham tentang COVID-19 itu sendiri. Dan kali ini saya bersama dengan Dr. Hanif Al-Qadri, spesialis komunikasi dan public speaking. Selamat siang, Bang Hanif. Selamat siang. Nah, saya mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke topik ini ya, melihat perkembangan COVID di Kota Padang atau Sumatera Barat sendiri, bagaimana Anda melihatnya saat ini? Memprihatinkan, memprihatinkan karena memang saya nggak tahu kenapa urusannya apa, tapi yang jelas ledakannya makin kesini kan makin mengerikan. Yeah. Dan kalau kita lihat suasana justru di Padang seperti tidak terjadi apa-apa, pusat-pusat keramaian, kafe. Sepertinya cuek. Iya. Nah, kita berbicara kan pemerintah padahal sudah kampanyenya sudah begitu jor-joran, kemudian banyak baliho yang yang dipasang, kemudian iklan di radio, televisi semuanya. Tapi masyarakat masih belum aware. Nah, kita bicara soal apakah komunikasi yang disampaikan sudah efektif atau bagaimana? Kita akan menyigi sisi lain ya, bukan masalah teknis, tapi menyigi dari segi kampanyenya. Kalau Bang Hanif melihat seperti apa? Dua sisi. Kalau saya secara personal ngelihatnya dua sisi. Kalau dari struktur efektif tidaknya, dari struktur bahasanya oke. Artinya easy, gampang, karena konsep komunikasi efektif sebenarnya kan apa yang ingin kita sampaikan itu nyampe persis sama. Tidak terjadi ada noise yang mengganggu sehingga ada terjadi perubahan message. Artinya kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak itu sudah sampai anak-anak sebenarnya udah hafal kan, ya? Udah ngerti. Ketika ditanya soal 3M mereka tahu apa saja kegiatannya. Cuman itu tadi dari struktur sih efektif, nyampe. Buktinya apa? Hampir semua orang ketika ditanya 3M ngerti nggak? Tahu nggak? Tahu persis. Melakukan nggak? Di atas 50% melakukan, artinya sudah kelihatan sangat dari sisi ininya paham. Ya. Kenanya di mana? Dari strukturnya. Ada dua sisi yang mesti kita jabani juga. Yang pertama adalah soal hukum komunikasi efektif. Ada beberapa bagian di komunikasi efektif itu yang kelindes, saya pikir terlewatkan. Misalnya paling tidak kalau secara umum hukum komunikasi efektif itu yang paling gampang kita ambil adalah salah satu pendapat dari ahli, yaitu reach, respect, empathy. Nah, empathy ini salah satunya bermasalah nih. Empathy beda dengan simpati. Kalau simpati cukup ngerasain. Gue ngerasain kesedihan lu, maka gue akan begini. Tapi persoalannya adalah empati itu turut menjadikan diri seakan-akan saya yang di posisi itu dan melakukan. Dan kita tidak sampai ke tahap itu. Masyarakat sekarang kita lihat mereka tidak aware, nggak bisa sampai sebatas itu. Mereka makan pakai apa? Mereka butuh hidup. Hari ini coba lihat, hampir seluruh sektor kehidupan manusia di kampus saja kita lihat. Saya sedihnya ngelihat karena saya ada di posisi itu di lingkungan kampus, di sekelilingnya itu paling tidak ada dua kegiatan, kos-kosan, dan yang kedua adalah makan. Kos-kosan itu nggak satu pun yang ada isinya. Artinya pendapatan habis. Kalau itu menjadi satu-satunya pendapatan masyarakat di situ gimana? Makanan, coba lihat berapa persen yang ngalamin. Malah saya coba sempat ngobrol dengan beberapa pemilik rumah makan, itu sampai 70% penurunan omset. Itu karena memang itu tadi, satu yang penghuni di situ nggak ada, yang kedua orang mikir untuk membeli, ngeluarin uang tuh pakai apa? Mending selagi bisa dia produksi sendiri, selagi bisa dia tekan untuk mengeluarkan sesuatu yang nilai materinya besar, mereka akan tekan gitu. Nah, dari sisi empathy itu kurang. Jadi kita hanya dari sisi struktur
aman sampai. Dan yang paling bermasalah itu adalah reach, respect, empathy, audible sih oke, gampang didengarkan, informasinya gampang dicerna. Yang C yang bermasalah, clarity, clear informasinya itu artinya ada nilai honesty di dalamnya. Clear itu artinya gini, ini persoalannya adalah ada nilai kejujuran di balik itu. Sekarang percaya atau tidak percaya, ngerti atau tidak ngerti, ada dua pemikiran di tengah masyarakat. Benar gak sih ini COVID ini dengan segala kejadian dan segala apa yang kita lihat di lapangan. Dan itu ada efek dari hukum komunikasi yang tidak terisi. Berarti ada komunikasi yang kosong, blank dong ya? Ada bagian yang mungkin tidak difikirkan. Harusnya gini, karena apa? Unsur terakhir dari komunikasi efektif itu tidak diproses, tapi feedback. Iya, benar. Ketika udah nyampe ke lawan bicara, sekarang yang jadi komunikannya itu kan masyarakat Indonesia lah pada umumnya, atau kita lah paling tidak. Nyampe ke kita itu paling tidak harusnya tidak terjadi paradigma multi pikiran gitu, sehingga kita anggap masyarakat tidak aware, nggak bisa disalahin satu sisi. Kalau saya ngerasa satu, tuntutan ekonomi saya bermasalah, dan yang kedua memang asumsi di pikiran saya adalah emang nggak ada COVID, buktinya banyak. Terus siapa yang mau disalahin? Bukti teman saya ketika masuk rumah sakit katanya ditawarin. Ada orang-orang kesehatan yang bilang dipaksain supaya COVID. Ada yang kena jantung dan itu tetap aja larinya COVID. Track recordnya jelas penyakitnya, nggak ada tanda-tanda COVID-nya. Dan bukti yang paling nyata itu apa? Di satu rumah yang meninggal ini tidak satu pun yang positif. Padahal yang meninggal di statusnya COVID. Yang lain nggak? Yes. Jadi kenanya di mana nanti kalau sudah seperti ini ya kan? Selain masalah kejujuran tadi gitu loh. Karena kan ada masyarakat yang menyatakan bahwa COVID ini konspirasi gitu loh. Nah itu kan tingkat tinggi perlu pembuktian. Iya, artinya pemerintah di sini harus bekerja lebih keras lagi dong untuk mengkampanyekan, bukan hanya sekedar orang udah tahu 3M tapi aplikasi dan pengamalannya nggak jalan nih kan. Yes, artinya komunikasi terputus sampai di situ. Ketika ini komunikasi ini kan berjalan terus. Nah, feedback yang kita tangkap dari apa yang kita tangkap dari apa yang disampaikan sebelumnya itu harusnya direspon. Berarti ada sesuatu nih, ada PR nih. Kenapa masyarakat justru berpikiran begitu? Apa jangan-jangan dengan mendiamkan, maka dalam konsep komunikasi dengan mendiamkan respon dari komunikan itu persoalan paling parah, miskomunikasi bisa terjadi. Artinya akan timbul ketidakpercayaan masyarakat ya. Artinya ketika misalnya ada masalah yang menjadi pertanyaan dari masyarakat harus langsung dijawab. Iya. Jadi komunikasi yang saya lihat dari pemerintah ke kita adalah satu arah. Yang komunikasi itu nggak pernah satu arah. Harusnya ya. Nah, jadi mereka menyampaikan selesai. Respon dari masyarakat, gue yang kelaparan, saya yang tidak punya ini, saya yang tidak punya itu, malah larinya sampai ke persoalan politis segala macam, tapi tidak direspon. Maka itu seakan-akan cuma satu pihak. Sementara komunikasi itu kan nggak akan pernah terjadi kalau tidak ada dua pihak. Apakah ini berkaitan juga dengan walaupun pemerintah masif mengkampanyekan program 3M, kemudian program-program yang mencegah menekan COVID, apakah ini juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat? Salah satu iya, ada pengaruhnya mau tidak mau, karena yang komunikasi itu tergantung kedua belah pihak. Tetapi sesalah-salahnya yang ini nih komunikan kita anggap mungkin masyarakat lah ya di sini. Iya, masyarakat lah. Kita lihat mungkin apakah pendidikannya lah katanya atau kemampuan mereka untuk menerima informasi yang bermasalah atau ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi komunikasi efektif sangat ditentukan oleh siapa yang menyampaikan pesan. Kalau saya ingin menyampaikan pesan ke Anda, saya harus tahu persis dulu Anda itu siapa, latar belakangnya apa, kapasitasnya apa, sehingga daya obrolan, daya komunikasi, inti yang konten yang akan saya sampaikan itu memang partnya sama, bisa sampai. Artinya pemerintah sebelumnya bisa dikatakan
kurang tepat penunjukan misalnya jubir misalnya seperti itu ya, atau gimana? Atau misalnya di daerah misalnya di daerah seperti di daerah apanya seperti apa? Ikonnya seperti apa orang yang menyampaikan? Betul. Gitu. Itu salah satu yang harus kita perhatikan. Indonesia itu adalah negara yang mungkin tidak akan sama dengan secara struktur geografis. Berbeda sekali dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita negara kepulauan. Taruhlah kayak di Sumatera aja lah. Sumatera Barat lah. Berapa banyak daerah-daerah yang sebenarnya di luar jangkauan kita ekspektasi. Bahasa yang berbeda, kemampuan yang berbeda, tingkat wawasan budaya yang tidak sama. Tapi struktur menyampaikan satu informasi biasanya dianggap sama. Dan itu disampaikan selesai. Nah, saya punya teman, nggak perlu saya sebutkan daerahnya. Pak, benar-benar di kampung saya itu nggak tahu bahwa harus cuci tangan, ada ini COVID itu kita nggak pernah dengar. Yeah. COVID itu apa? Sehingga mereka ya seperti tidak terjadi apa-apa. Dan sekarang ternyata akibat itu setelah sekian bulan baru kemarin kami dapat informasi di daerah itu justru meledak. Efeknya mengerikan bukan akibat komunikasi yang kita anggap ya udah selesai, seperti seakan-akan simple. Meski dari struktur sebenarnya simple, yang komunikasi efektif, tapi nggak cukup. Nah, sebaiknya kalau misalnya ini kan kita nggak tahu nih pandemi kapan akan berakhir nih ya. Misalnya kita mulai dari pemerintah daerah deh, Kota Padang lah contohnya. Idealnya itu seperti apa? Misalnya menjadikan seorang jadi kampanye apa sih istilahnya yang jubir ya? Jurubicara atau misalnya ya ada ikonnya lah gitu ya. Ikonnya itu seperti apa? Idealnya seperti apa nih mulai dari pemerintah daerah nih? Ya, paling tidak gini, kalau pusat sudah nyampaikan informasi dengan struktur yang secara nasional standar. Nanti setiap daerah akan punya karena daerah yang paling tahu masalahnya, paling tahu masyarakatnya. Yeah. Komunikasi akan lebih enak alirnya ketika kita tahu lawan bicara kita siapa. Dan di satu titik, misal Provinsi Sumatera Barat, kita punya lagi kabupaten-kabupaten. Yeah. Setiap kabupaten mestinya juga ada ikon lagi. Yeah. Kenapa? Dengan ikon itu komunikasi akan jauh lebih ngalir, lebih cepat diterima. Karena mereka dipercaya. Artinya tidak terpaku, oke lah ya datanya kampanye sama, cuman nyampe di daerah disesuaikan dengan budaya dan tradisi daerah masing-masing gitu ya. Itu inti komunikasi efektif sebenarnya. Tapi itu yang sekarang sepertinya harus menjadi PR bagi pemerintah daerah ya. Salah satu dari sekian banyak. Jadi memang kalau di Padang berarti memang bisa menyampaikan kampanye melalui budaya misalnya seniman atau seperti itu ya. Betul, bagus. Memang harus seperti itu kan, misalnya kayak kemarin saya dengar satu seni budaya Solo tuh Baindang. Sempat kemarin kami duduk dan malam dengerin. Baindang itu kan seninya nyampur aduk di situ. Ada seni musik, ada seni drama, ada lagu, musik, dan mereka bermain dengan itu. Ternyata mereka bawain informasi soal COVID. Gila, ini kalau dimainkan dalam struktur komunikasi ini efektif sekali. Kenapa semua orang ingin mendengarkan Baindang itu adalah bagian dari budaya mereka dan mereka senang gitu kan. Dan pasti mereka ngumpul untuk menerima itu. Ketika informasi itu sampai dari yang kita senengin, dari passionnya kita, cepat nggak kira-kira nyampe? Iya. Tapi kan kalau sekarang kan boleh ngumpul rame-rame, berarti bisa melalui media yang seperti video, apa itu gitu betul. Ya? Kalau media mah apa saja sebenarnya. Nggak harus ngumpul-ngumpul rame-rame, nanti malah jadi klaster baru malah. Iya, berarti tidak efektif dong yang 3 tadi. Jadi memang masalahnya sebenarnya simpel ya, tapi mungkin banyak yang tadi itu mungkin belum aware atau belum tahu bagaimana proses dan triknya, sehingga kampanye ini belum sampai ke masyarakat yang bawah gitu. Mereka cuma tahu 3M, tapi apa yang maksud dari 3M mereka nggak. Dan untuk apa mereka nggak tahu. Iya, buat apa mereka lakukan kalau mereka yakin bahwa itu nggak ada? Buat apa dia cuci tangan? Buat apa dia mesti memainkan 3M tadi dalam hidupnya? Ngapain? COVID nggak ada kok. Bener nggak? Nah itu persoalan Hannes. Pemahaman pertama ya, mereka tidak percaya COVID dan itu PR besar. Iya, dan itu tidak direspon. Komunikasi itu 2 arah, bukan 1 arah. Jadi kalau misalnya nih ke depannya nih di Padang khususnya di Sumatera Barat,
Bang Hanif, idealnya kemudian apa yang harus kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah kita? Sebenarnya sudah mereka sudah berusaha cukup baik untuk menyentuh sampai ke masyarakat, bahkan ke daerah-daerah tertentu. Kalau untuk meski terlambat, tapi paling tidak mereka sudah berusaha. Hanya saja sekarang itu adalah jangan mengikuti apa yang sebenarnya sudah dari pusat. Apa salahnya memberikan sosialisasi atau paling tidak mendidik juga masyarakat, memberikan wawasan pengetahuan tentang COVID, bukan menindak dengan tindakan keras tanpa memberikan penjabaran bahwa ini loh kondisi realnya, inilah yang sebenarnya yang terjadi, dan dampak-dampak itu disosialisasikan melalui konteks yang memang ada di tengah-tengah masyarakat, khususnya daerah-daerah yang berbeda-berbeda tadi. Apa perlu juga melibatkan banyak pihak? Karena kan mungkin kekhawatirannya melibatkan banyak pihak, banyak pula cara gitu kan, dan banyak juga dana. Dilemanya di situ. Kalau dana ya kita sudah sama-sama tahu. Dilemanya adalah kalau melibatkan banyak pihak otomatis kan banyak dana, banyak ya pengeluaran banyak lah ya. Itu pun termasuk dalam pikiran masyarakat bukan yang membuat efektivitas tadi bermasalah. Oke, terakhir nih Bang Hanif sebelum kira-kira masukan yang bisa disampaikan kepada pemerintah kita apa nih untuk memperbaiki, kita berharap pandemi ini bisa cepat segera berakhir. Oke. Salah satu dari hukum tadi, saya kepengen itu disentuh, persoalan empati, tidak hanya sekedar ngerasain apa yang dirasakan oleh masyarakat, semua juga bisa kok. Tapi tindakan apa yang dilakukan? Paling tidak kita niru kayak bangsa-bangsa yang lain, walaupun tidak akan sepenuhnya. Tapi apa yang kita bisa lakukan, bantu kehidupan ekonomi masyarakat yang sekarang sudah kacau ini. Kacau. Nantilah kita ngelihat mereka yang level ekonomi yang memang setiap hari harus berdikari, mau tidak mau dia akan bersentuhan dengan banyak orang. Kan tidak bisa kita paksa. Harus di rumah atau harus, kalau maaf dalam tanda kutip, kalau saya PNS oke lah bisa work from home gitu ya. Tapi kalau mereka dapatnya dari mana? Dan apa yang tindakan nyata yang dilakukan sebagai bentuk respon dari komunikasi tadi terhadap masyarakat kita yang pada umumnya malah lebih dari 50% itu adalah harian. Iya, buruh harian. Buruh harian. Dari mana? Jadi saya termasuk orang yang kadang-kadang satu sisi gila ya kayak begini juga Kota Padang, mereka nyari begini. Tapi satu sisi hati saya nggak bisa tolak bahwa terus mereka hidup pakai apa dong? Kalau saya nyalahin aja. Nah, salah satu dari hukum komunikasi tadi itu makanya bukan simpati, tapi empati. Empati itu 2 tingkat di atas level simpati. Dan kita selalu berkuar-kuar soal simpati. Bangsa sudah pemerintah sudah merasakan apa yang dirasakan, tapi nggak ada bentuk empatinya. Iya, buktinya itu nggak ada. Membuat orang tetap bertahan di rumah, nggak usah ke pasar, nggak usah jualan. Pakai apa, men? Itu masalah terbesar ya. Iya. Kalau udah masalah perut, yang lain lewat ya. Lewat. Oke, ada satu lagi. Pemerintah Sumatera Barat, Perda AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini melihat perdanya seperti apa nih dari bahasa, karena di situ kan banyak sanksi ya, sanksi dan sanksi gitu loh. Nah, apakah bagaimana dari Bang Hanif melihat gitu ya? Dari sisi komunikasi. Dari segi komunikasi. Tidak amat sangat efektif. Karena kalau komunikasi sudah disiasati dengan berbagai tekanan, itu bukan komunikasi, itu perintah. Kalau garis perintah yang diikutin, orang tinggal melakukan. Karena faktor ketakutan, maka jangan berharap persoalan aware tadi akan muncul. Komunikasi itu 2 arah, artinya tetap kita kejar persoalan empati tadi, kita ngerasain. Mereka sebenarnya nggak perlu ditakutin, tapi mereka tahu kok untuk berbuat apa. Tapi caranya gimana? Ya perda ini lucu saya ngelihatnya gitu loh. Apa ya, dilematis sih sebenarnya ya. Mau disalahin gimana, kok nggak disalahin seperti apa gitu loh. Tapi karena sekarang ini memang fokusnya kita harus ngelihat dari sisi komunikasi, saya ngelihatnya tidak efektif. Apa karena isinya sanksi tidak ada reward?
Atau gimana? Karena kebiasaan kita adalah selalu memberikan sanksi atau hukuman, sedangkan memberi hadiah atau reward pujian itu kan jarang sekali bagi kita. Apakah itu perlu gitu, misalnya ke depannya, misalnya di sanksi Perda AKB kan kalau tidak menggunakan masker, misalnya sudah berapa kali tertangkap kan akan didenda atau dikurung gitu kan. Bagaimana kalau kita balik? Bagi mereka yang selalu menggunakan masker akan diberikan reward atau akan dikasih uang 250.000 rupiah. Yakin? Yakin? Saya nggak yakin malah. Bukan bangsa kita gitu loh. Dan bukan pengambil kebijakan kita kan yang akan mencoba ngelihat masyarakatnya dari sisi positif. Maaf dalam tanda kutip, artinya kita cenderung ngelihat sesuatu itu selalu dari sisi negatifnya. Padahal sebenarnya masyarakat ini bisa diajak kok. Tapi tergantung bagaimana pendekatan yang dilakukan. Itu yang penting ya. Poinnya adalah bagaimana pendekatan tadi ya. Iya. Dan empati tadi ya. Yes. Bukan sekedar simpati, tapi juga empati. Betul. Oke, itu dia. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan mengenai komunikasi yang terjadi dalam kampanye COVID-19 yang sudah berlangsung sejak bulan Januari ya. Januari sampai sekarang. Dan ini tinggal 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Mudah-mudahan berakhir ya. Kita sama-sama berharap Amin. pandemi ini akan segera berakhir karena memang banyak sekali sektor-sektor yang sudah merasakan dampaknya gitu ya. Yang terdekat dengan saya ngalaminnya kok. Oke, dan kita ketemu lagi di talkshow selanjutnya. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat siang.